semuanya, perkenalkan nama saya Monica Novitasari dengan NIM akhir 054. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan model pembelajaran Discover Learning, materi gelombang bunyi, fase C. Oke, kita masuk ke pengertian. Pengertian dari model pembelajaran Discover Learning, yaitu model yang menitikberatkan pada partisipasi peserta didik dalam melakukan observasi, eksperimen, penelitian, dan tindakan ilmiah. Sehingga peserta didik dapat menemukan kesimpulan dari tindakannya. Di metode ini, peserta didik diharuskan berperan aktif di dalam kelas, maka guru itu berperan sebagai fasilitator saja. Masuk ke sintaks Discover Learning yang pertama yaitu guru memberikan stimulus. Nah, karena di sini materi saya itu gelombang bunyi dan melakukan percobaan eksperimen tentang buat alat musik sederhana dari botol kaca yang berisi air, maka stimulusnya itu guru memberikan contoh alat musik sederhana dari botol kaca yang berisi air. Terus, sintaks yang kedua, guru memberikan pertanyaan. Hal ini untuk mengidentifikasi masalah. Jadi guru itu memberikan pertanyaan, yang pertama, bagaimana ketinggian air di dalam botol kaca mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Yang kedua, apa yang terjadi pada air di dalam botol saat diketuk dengan sendok. Yang ketiga, bagaimana cara kita membuat botol kaca yang berisi air menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Untuk sintaks yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, peserta didik itu secara berkelompok membuat alat musik sederhana dan dari botol kaca yang berisi air, dan peserta didik bebas berkreasi dalam membuat alat musik sederhana tersebut. Serta peserta didik mengerjakan 2 LKPD. Yang pertama yaitu berisi tentang masalah yang diamati dalam melakukan percobaan, alat dan bahan yang digunakan, dan bagaimana langkah-langkah percobaannya. Untuk LKPD yang kedua, itu mencocokkan macam-macam gelombang bunyi dengan frekuensi yang benar. Terus untuk sintaks yang keempat yaitu pengolahan data dari hasil percobaan. Jadi peserta didik itu menuliskan hasil percobaan yang telah dilakukan bersama kelompoknya. Terus untuk sintaks yang kelima, melakukan pembuktian. Secara bergantian, peserta didik mempresentasikan hasil percobaan yang sudah dilakukan dan kelompok lain diberikan waktu untuk bertanya ataupun memberikan saran serta pendapatnya terkait hasil percobaan tersebut. Selanjutnya yang keenam, menarik kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Jadi guru dan peserta didik itu menarik kesimpulan pembelajaran terkait pembuatan alat musik sederhana dari botol kaca yang berisi air. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu partisipasi aktif peserta didik. Yang kedua, pembelajaran lebih bermakna. Yang ketiga, mendorong kemandirian anak. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Untuk kekurangannya, yang pertama itu membutuhkan banyak waktu. Karena kan melakukan percobaan, jadi membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Terus yang kedua, harus memiliki lingkungan yang kaya akan sumber daya alam. Yang ketiga, sebagian peserta didik tidak dapat menemukan penemuan. Karena kan kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Jadi ada yang bisa menemukan penemuan dan ada yang tidak bisa menemukan penemuan. Terus yang keempat, tidak bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Jadi model pembelajaran Discover Learning ini tidak bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Yang kelima, beberapa guru tidak bisa memantau kegiatan belajar secara efektif. Nah, di sini masuk ke kaitan keterampilan berpikir kritis. Jadi, dalam membuat alat musik sederhana dari botol kaca yang berisi air, dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Namun, peserta didik perlu didorong untuk merumuskan pertanyaan, menganalisis data, dan menarik kesimpulan sendiri tentang bagaimana gelombang bunyi dapat dihasilkan, dan merambat pada alat musik botol kaca yang berisi air. Peserta didik juga didorong untuk bereksperimen dengan ketinggian air yang berbeda dan
cara memukul botol kaca untuk menghasilkan bunyi serta melodi dari botol kaca yang berisi air tersebut. Peserta didik juga didorong untuk merefleksikan proses belajar mereka serta mengidentifikasi strategi belajar yang efektif. Selanjutnya, kaitan proses sains. Dalam proses sains ini, peserta didik perlu didorong untuk merumuskan pertanyaan investigasi tentang gelombang bunyi dan alat musik sederhana dari botol kaca yang berisi air. Peserta didik perlu merancang dan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis tentang bagaimana ketinggian air dan cara memukul botol kaca yang bisa mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Peserta didik perlu untuk mengamati dan mencatat data dari hasil eksperimen yang mereka lakukan, misalnya seperti ketinggian air, frekuensi bunyi, dan amplitude bunyi. Peserta didik juga perlu menganalisis data yang sudah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola tentang gelombang bunyi dan alat musik sederhana dari botol kaca yang berisi air. Peserta didik dapat menarik kesimpulan berdasarkan dari data dan analisis yang mereka lakukan tentang bagaimana gelombang bunyi dihasilkan dan dapat merambat pada alat musik sederhana dari botol kaca yang berisi air. Peserta didik mempresentasikan hasil penelitiannya atau eksperimennya di depan teman-temannya secara lisan maupun tertulis. Nah, di sini terdapat manfaat penerapan model pembelajaran discover learning pada materi gelombang bunyi, yaitu untuk mengembangkan pemahaman peserta didik tentang sifat-sifat gelombang bunyi, serta penggunaan alat musik sederhana yang terbuat dari botol kaca yang berisi air. Model ini berpotensi untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif pada peserta didik. Selain itu, bisa menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman sekelas mereka. Sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan untuk peserta didik. Kita masuk ke rancangan media IT dan konvensional. Media yang akan digunakan berbasis IT yaitu PowerPoint atau PPT dan video. PPT akan memuat materi tentang gelombang bunyi, mencangkup pengertian gelombang bunyi, karakteristik bunyi, sifat-sifat bunyi, dan jenis-jenis gelombang bunyi. Video akan menampilkan contoh eksperimen gelombang bunyi, seperti pembuatan alat musik sederhana dari botol kaca yang berisi air. Media berbasis teknologi informasi ini akan digunakan pada bagian awal kegiatan inti untuk memastikan peserta didik memahami materi gelombang bunyi dan mengetahui contoh praktis dari eksperimen gelombang bunyi. Media berbasis konvensional yang digunakan adalah game anak kecil. Game gamelan anak kecil atau namanya sering disebut silofon, yang dimainkan dengan memukul batang logam menggunakan palu kayu khusus. Pada silofon ini, semakin panjang batang yang dipukul, getaran yang dihasilkan akan semakin lambat, sehingga bunyi yang dihasilkan akan lebih rendah. Sebaliknya, semakin pendek batang yang dipukul, getaran yang dihasilkan akan semakin cepat menghasilkan bunyi yang lebih tinggi. Nah, di sini terdapat contoh gamelan kecil atau silofon kayak gini. Selanjutnya, game dan eksperimen. Game yang akan digunakan yaitu menggunakan platform Wordwall tentang materi bunyi. Nah, game ini untuk mengetahui seberapa besar pemahaman peserta didik tentang materi gelombang bunyi. Untuk eksperimennya itu membuat alat musik sederhana dari botol kaca yang berisi air. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, botol kaca ini nantinya akan diberikan kertas ditempel untuk mengetahui nadanya. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, masuk ke alasan. Alasan saya itu memilih media silofon, games menggunakan platform Wordwall, dan eksperimen alat musik sederhana dari botol kaca yang berisi air adalah karena masing-masing dari media ini memberikan manfaat unik dalam pembelajaran gelombang bunyi. Media silofon memungkinkan peserta didik untuk memvisualisasikan gelombang bunyi secara langsung.
Ketika palu kayu memukul batang logam, getaran dihasilkan dan merambat melalui batang, memperlihatkan gelombang bunyi yang bergerak di sepanjang batang. Dari berbagai batang logam menghasilkan nada dan frekuensi yang berbeda. Eksperimen dengan botol kaca yang berisi air dipilih karena kesederhanaannya serta biaya yang murah. Eksperimen ini membantu peserta didik memahami hubungan antara ketinggian air dalam botol dengan tinggi nada yang dihasilkan, memperlihatkan konsep dasar gelombang bunyi dengan cara yang mudah dipahami dan praktis. Untuk games menggunakan platform Wordwall dipilih karena sifatnya yang interaktif dan menarik. Platform ini dapat digunakan untuk membuat berbagai macam kegiatan pembelajaran, termasuk permainan, sehingga peserta didik lebih tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, Wordwall efektif untuk menilai pemahaman peserta didik tentang materi gelombang bunyi, memberikan gambaran seberapa paham mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, itulah penjelasan saya tentang model pembelajaran Discover Learning, materi gelombang bunyi fase C. Terima kasih, semoga bermanfaat.